Wajah Gon menunjukkan kalau dia masih ingin bertarung. Dasar. Padahal bisa mengembalikan hutangnya saja itu sudah hebat. Seperti biasa, dia selalu tidak tahu batasan dirinya. Padahal kita yang melihat sudah khawatir sekali. Apa aku bertarung saja ya untuk mencoba kekuatan Nen? Saya sadar, dalam mengambil keputusan harus adil. Tetapi karena perbedaan kemampuan dalam pertandingan hari ini terlalu besar, saya kira percepat selesainya pertarungan adalah yang terbaik. Meski untuk harus menurunkan standar pilihan. Ini yang disebut dengan technical judge. Apa itu? Bila wasit menganggap pertarungan itu terlalu berbahaya, maka dia memberikan poin dengan mudah agar pertarungan itu bisa segera selesai. Berarti saat bertaruh kita harus memperhitungkan itu juga ya? Karena sebelum sempat diwawancara, Hisoka telah menghilang, jadi dengan sangat menyesal kita tidak bisa mendengarkan komentarnya. Kalian melihatnya? Ya. Kemampuan anak baru itu meningkat cukup pesat sampai dia bisa melawan Hisoka sejauh itu. Apa benar? Menurutku dia tak begitu berubah. Mungkin menghadapi bocah seperti dia, Hisoka jadi tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Dia hampir tidak menggunakan Nen sama sekali. Mungkin dia ingin memberikan pertunjukan kepada para penonton. Dan pasti pertarungan itu akan berakhir dalam 3 detik. Aku setuju, karena yang bicara adalah Gido, yang pernah bertarung sendiri melawan anak itu. Tidak salah lagi. Sadasu, kau tidak takut menghadapi bocah seperti itu kan? Aku ini orang yang berhati-hati. Berkat itulah aku bisa bertahan hidup. Tidak akan berubah meskipun lawannya anak kecil. Berhati-hati itu memang bagus, tapi kalau sampai melewatkan kesempatan yang bagus seperti ini, apa gunanya? Yang kita tuju adalah Floor Master. Asalkan bisa jadi Floor Master, kita bisa jadi penasehat bela diri atau mendirikan sekolah bela diri tanpa perlu banyak syarat. Cukup dengan memasang papan nama saja. Kita bisa hidup berkecukupan selamanya. Tinggal sedikit lagi, kita akan mencapai Floor Master. Sedikit lagi. Justru itu, kita tidak boleh tergesa-gesa dan berusaha untuk mencari kemenangan yang pasti, biar dengan cara apapun. Dengan cara apapun katamu? Dengan cara apapun bisa. Ya, ini akan menjadi pertarungan pertama di kelas sampai 200 sebagai petarung jiwa. Seperti apakah jalannya pertarungan ini nanti? Akankah ini menjadi pertarungan yang menegangkan? Kita akan saja begitu. Pertarungan dimulai. Dorado mengisikan Nen ke tombak jadi jangkauannya lebih panjang. Benar. Dorado adalah pemilik kemampuan Nen dengan tipe Gugenka dan Henka. Sehebat apapun Killua, tapi kemampuan mereka jauh berbeda. Tampaknya begitu. Killua terdiam! Kalau begini dia bisa celaka! Wah, ini sungguh dahsyat! Kena serangnya! Tenang saja, Killua tidak apa-apa. Dan Killua tidak berkurang, dia masih mampu bertahan. Dorado kembali menendang! Killua tetap diam! Killua berbahaya! Dorado KO, pemenangnya Killua. Ini dilakukan! Killua berhasil memenangkan pertarungan pertamanya dengan KO! Di lantai 200 ini pun dia Cepat bawakan tandu. Iya. Gon, Killua sudah berhasil. Dia kuat, dia jenius. Kalian berdua sangat luar biasa. Kalau aku tidak, tapi kalau Killua memang hebat. Pada dasarnya dia memang kuat. Sekarang setelah menguasai Nen, mungkin kemampuannya sekelas dengan Floor Master. Killua, kau memang jenius, benar-benar hebat. Sama sekali tidak hebat. Seranganmu yang terakhir itu sangat luar biasa. Memang aku menang. Pertarungannya sendiri sangatlah buruk. Kalau dibandingkan dengan pertarungan antara Gon dan Hisoka seperti sampah. Memang, pertarungan Gon pertarungan yang hebat dan meninggalkan kesan yang dalam. Tapi setelah bertarung dengan Hisoka, aku jadi mengerti. Kekuatan Hisoka itu bukanlah sekedar kekuatan dari kemampuan Nen saja, tapi juga tergantung pada originalitas dan cara memanfaatkannya. Kita harus menggunakan teknik Nen yang paling cocok bagi diri kita dengan sungguh-sungguh.
Kalau tidak bisa begitu, maka tidak akan berguna dalam pertarungan sesungguhnya. Aku memang tidak tahu diri karena nekat mau bertarung dengan Hisoka, padahal aku belum mengerti apa-apa. Seandainya Hisoka mau bersungguh-sungguh, pasti saat ini aku sudah... Kalau kau sudah bisa memahami hal itu, maka pertarunganmu sangatlah besar artinya. Dibandingkan menang dalam bertarung, lebih banyak yang bisa didapatkan dengan kalah dalam pertarungan. Gon, selama 1 bulan ini lebih baik kau istirahat saja tanpa memikirkan tentang pertandingan. Untuk saat ini, daripada terus-terusan bertarung, lebih baik kau merenungkan saja mengenai apa yang bisa dilakukan dengan nenmu itu. Itu adalah satu latihan jiwa yang sangat penting di dalam aliran Shingen. Os! Killua, mari kita berbincang-bincang sedikit sambil menyaksikan matahari terbenam. Iya. Killua, yang ingin kubicarakan... Pasti mengenai nen yang kugunakan dalam serangan terakhir ya. Aku menggunakan itu bukan karena aku ingin. Aku tahu. Sekarang aku semakin sadar kalau aku ini berbeda dengan Gon dan Jushi. Pertarungan hari ini sama sekali berbeda dengan apa yang Pak Wing ajarkan selama ini. Mungkin aku tidak pantas untuk mempelajari aliran Shingen. Tidak ada istilah pantas atau tidak bagi orang yang mempelajari aliran Shingen. Hal yang diajarkan dengan cara paksa juga tidak ada. Juga tidak ada pembatasan dalam cara menggunakannya. Kau membutuhkan nen, sementara aku ingin mengajarkannya. Karena kau menginginkannya, maka aku mengajarimu. Kalau memang permasalahannya pantas atau tidak, maka aku tidak akan mengajarimu. Kau cukup menjalani saja jalan yang harus kau tempuh dengan cara hidupmu sendiri. Karena kalau terlalu memaksakan diri agar bisa sama dengan orang lain, ataupun untuk mengejar bayangan kakakmu, maka kau bisa menutup kemungkinan bagi dirimu sendiri. Segalanya tergantung kepada perasaanmu. Pak Wing, biarpun aku masih belum tahu jalan yang harus kutempuh, tapi untuk saat ini yang aku tahu adalah aku merasa senang berlatih bersama-sama dengan mereka. Karena itu, untuk sementara aku mau meneruskan dulu berlatih. Ya. Perjalananmu masih akan sangat panjang. Target Jushi agar bisa sampai ke lantai atas ya? Sepertinya perjalananmu masih akan sangat panjang. Butuh waktu berapa tahun pun tidak apa. Aku akan terus berusaha dan mengikuti pelatih. Lagi pula berkat perjumpaanku dengan Killua dan Gon, aku jadi semakin bersemangat. Bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau setelah ini kita berlatih di kamarku? Killua, Jushi. Ada tamu ya? Kalian ini keras kepala. Kalau terus begini nanti dibenci orang. Jangan sinis. Beritahu kami kapan kalian mau bertarung, karena kami ingin bertarung dengan kalian. Siapa mereka? Mereka adalah sesama petarung dari kelas lantai 200. Gon sudah pernah bertarung dengan orang yang di tengah itu kan? Mereka gerombolan yang suka mengincar orang baru. Mereka bermaksud bertarung dengan kita agar bisa mendapatkan kemenangan mudah. Kami ini sedikit buru-buru karena waktunya sudah hampir habis. Ayolah bertarung. Lalu sebagai pemanasan akan kuperlihatkan teknikku di sini. Lihat. Pak Wing menyuruhku agar istirahat dulu untuk sementara. Oleh karena itu, kalian Tidak sebaiknya... bisa. Karena batas waktuku akan jatuh pada tanggal 15 Juni. Bodoh. Memangnya kami peduli urusanmu? Ayo jalan. Gon, pokoknya aku pasti akan bertarung denganmu. Itu pasti. Sudah mulai terbiasa ya? Perubahan waktu Ren, Katen, dan Jetsu ternyata sedikit lebih mudah. Mudah. Betapa cepatnya kemajuan mereka. Padahal untuk mengingat waktu itu saja aku butuh waktu beberapa minggu. Kalau dibandingkan dengan aura Jushi, ternyata kekuatan kita masih kurang ya. Kalau begitu, ayo kita latihan sekali lagi. Sudah, hari ini sudah cukup. Kalian berdua kan baru saja bertarung. Mengistirahatkan badan pun termasuk salah satu latihan. Apa benar begitu? Tapi kami masih kuat. Tidak bisa.
Kalau tertinggal lebih jauh dari ini, aku pasti akan putus asa. Aku malu pada diriku. Nah, sampai besok ya. Ya, selamat tidur. Nah, sekarang Kakiku, tubuhku, suara dan napasku. Apa ini sebenarnya? hentikan. Tidak usah melakukan cara sekotor itu pun aku bersedia melayani kalian. Kapan sebaiknya bertarung? Tidak usah khawatir, akan kuberikan kemenangannya. Kalau perlu, kalian bertiga akan kuberi hadiah masing-masing 1 kemenangan. Bagaimana? Gon sedang diperintah oleh pelatih untuk istirahat 1 bulan. Dia tidak bisa bertarung sebelum diberi izin. Karena sudah pernah mengingkari janji 1 kali, jadi kali ini dia berniat untuk berhenti belajar nen saja. Kalau sampai mengingkari janji lagi, pelatih tidak akan memaafkannya. Kalau itu terjadi lagi, aku bisa susah. Kalau memang mau bertarung dengan Gon, kalian harus menyesuaikan dengan jadwalnya. Kalau begitu dia pasti mau bertarung. Setelah ini, kau harus ikut mendaftar bersama kami. Lalu, kami akan mengembalikan dia padamu tanpa terluka. Iya, terserah kamu. Tapi ini yang pertama dan terakhir ya. Tanggal 15 Juni. Begini sudah cukup kan? Ya, kami kembalikan dia. Kuingatkan sekali lagi ya, ini yang terakhir. Seandainya kalian mengingkari janji, sudahlah. Aku jadi penasaran. Ini Gon ya. Coba kau lihat, ada apa di balik pintu kamarnya. Sekarang kau sudah tahu kan apa yang terjadi? Kalau mengingkari janji apa jadinya? Kukatakan di sini pun tidak ada artinya. Pokoknya kau harus menempatinya. Jangan ceritakan hal ini pada siapapun. Asalkan kau melakukan apa yang kau perintahkan setelah ini, besok kalian bertiga akan bisa berlatih bersama lagi dengan tenang. Mengerti? Juicy. Berhenti membunuh itu susah juga ya. Hidup wajar itu berat juga. Dia sudah pergi duluan. Ayo, siapa yang mau beli Kami tiket? juga punya Ayo tiketnya. beli. Pertarungan antara Gon melawan Sadoso. Kalau tidak beli pasti menyesal. Hei, beli tiketnya 1. Aku juga beli. Aku juga mau 1. Oh ya, terima kasih ya. Yang namanya Sadoso itu seperti apa orangnya? Orangnya berpakai topeng. Pertarungannya aneh sekali. Julukannya adalah pemburu orang baru. Berani sekali. Ada apa? Kilua. Hah? Itu tadi Kilua dari lantai 200. Kalau tidak salah dia kan anak baru yang punya rencana bertarung dengan Sadasu sebelum Gon. Masa dia tidak tahu tentang calon lawannya di pertandingan berikut? Dasar bodoh. Kalau seperti itu mana mungkin bisa menang. Tidak, aku berani bertaruh. Kalau Kilua pasti menang. Ya, sepertinya semalam Juicy telah merepotkanmu. Tidak. Lalu apa tubuhmu baik-baik saja setelah itu? Tidak apa-apa. Sepertinya aku kecapean saja. Katanya kamu yang menemukannya ya? Iya, setelah berpisah dengan Juicy, ada yang menelpon ke kamarku dan mengatakan kalau ada temanku yang sedang tertidur di dekat gedung arena. Ternyata benar ada Juicy di situ. Lalu aku menggendongnya sampai ke sini. Maaf telah membuat khawatir. Terima kasih banyak, Kilua. Terima kasih ya. Kalian berdua sangat memperhatikan Juicy. Berkat kalian berdua, semuanya berakhir dengan baik. Aku berterima kasih. Yang mengajak Juicy adalah kami. Wajar kalau kami bertanggung jawab. Kalian berdua berlebihan. Jangan memperlakukan aku seperti anak kecil. Oh, maaf. Oh ya, Pak Wing. Mengenai pertarungan berikutnya, Gon juga sudah minta izin padaku. Tanggal berapa? 15 Juni, tanggal ulang tahunku. Boleh saja, tapi sebelum hari pertarungan, kau harus banyak mengistirahatkan tubuh dan jiwa agar bisa bertarung dengan kondisi prima. Kilua, aku dengar mereka sudah memerasmu juga ya? Keterlaluan. Iya.
Seandainya Pak Wing tidak memberikan izin kita bertarung, pasti... Itu tidak mungkin. Wing telah menyadarinya. Benarkah? Benar. Jadi karena itu, berarti kita harus mengalah. Memang aku bisa bertahan. Itu mustahil. Tapi bagaimana kalau setelah itu mereka melakukan hal yang sama lagi terhadap Juicy? Tenang saja. Tidak usah khawatir. Aku harus pergi untuk membereskannya. Yang paling menarik dari arena pertandingan lantai 200 hari ini adalah pertarungan antara Killua yang baru mendapatkan kemenangan pertamanya 5 hari yang lalu melawan Sadaso yang telah berhasil mencetak 5 kemenangan. Pertarungan yang tak boleh dilewatkan antara Killua, petarung baru penuh harapan melawan Sadaso yang mempunyai julukan pemburu orang baru, ini akan segera dimulai. Kalau hari ini menang melawan Killua, berarti 6 kali menang. Setelah itu, menang melawan Gon, jadi 7 kali menang. Kemudian tinggal mencari mangsa yang mudah untuk mendapatkan 3 kemenangan lagi. Jadi floor master ya. Dan aku pun bisa hidup mewah dan terkenal sampai akhir hayat. Jangan bergerak. Kalau bergerak akan langsung kubunuh. Berani menggunakan dan kubunuh. Bersuara juga kubunuh. Kalau mengerti, tutup matamu pelan-pelan. Akan kuberitahu apa akibatnya kalau berani mengingkari janji. Kalau mengerti, buka mata pelan-pelan. Pandang wajahku di cermin. Dan dengarkan aku baik-baik. Jangan menampakkan wajah kotormu di depan kami untuk kedua kalinya. Jangan lupa itu. Sudah hampir waktunya dimulai, tapi lawannya belum juga datang ya. Iya. Menurut informasi yang baru saja kami dapatkan, ternyata petarung Sadaso tidak ada di ruang tunggu. Dan kamar pribadinya telah kosong karena seluruh benda dan pakaiannya telah dibereskan. Itu berarti pertandingan ini... Time out. Dengan ini petarung Sadaso dianggap kalah. Pemenangnya adalah Killua. Menang tanpa bertarung. Ini hasil yang dugaan. Tanpa bertarung. Biarpun tanpa bertarung, tapi menang adalah menang. Ini adalah teknik bertarung yang bagus. Menang tanpa bertarung, Killua hebat. Ya, sebagai tanda kemenangan, Killua melemparkan topinya tinggi-tinggi ke atas. Sadaso, ada apa denganmu? Itu adalah tatapan mata orang hidup di dunia kegelapan. Saat pandangan kami bertemu, aku langsung tahu perbedaan kekuatan kami terlalu jauh. Dan aku hanya menjadi mangsanya. Aku menghilang karena aku tidak ingin terbunuh. Kalian telah membantuku selama ini. Karena itu, aku mau memperingatkan kalian. Berhati-hatilah. Selanjutnya adalah kalian. Sampai jumpa. Bagaimana? Akan kuteruskan. Biarpun harus memakai cara kotor. Kalau tidak, apa gunanya selama ini aku menempuh berbagai bahaya? Sedikit lagi masa depanku akan terbuka, asal bisa mendapatkan gelar Floor Master. Tetapi, Sadaso saja begitu ketakutan. Dia memilih untuk menakut-nakuti Sadaso, tidak mendatangiku. Itu bukti bahwa dia takut padaku. Siapa yang bilang? Tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Kalau cuma sekedar memberi peringatan saja, aku bisa melakukannya kapan saja. Dimanapun dan kapanpun aku bisa. Saat kalian sedang tidur dengan nyenyak, saat kalian sedang makan, juga saat kalian sedang buang air. Ku beritahu ya, patuhilah peraturan. Kalau kalian memakai cara curang, pada akhirnya justru akan menguntungkan kami. Ternyata curang itu memang tidak baik ya. Mari kita bertarung dengan sportif.
Killua, Pertandingan yang bagus. Ayo traktir aku untuk merayakan kemenanganku. kalau begitu nasi rames saja ya. Ah, pelit. Nah, sebelum bertarung, coba kalian perlihatkan hasil latihan Hatsu kalian. Nah, aku dulu ya. Benar-benar kuat. Bagus. Berikutnya Killua. Iya. Sudah. Manis? Jadi manis sekali. Iya, seperti madu saja. Killua, kau sudah sempurna. Hasil latihannya sangat bagus ya. Gon, Killua, sepertinya kondisi kalian memang sangat bagus. As, Gon, karena kau sudah pernah menghadapi lawan sebelumnya, maka tak ada yang perlu kuajarkan. Apa kau sudah memikirkan suatu strategi? iya. Sebenarnya aku bermaksud untuk menggunakan itu. Pancing. Begitu pertarungan selesai, kita akan mengadakan perundingan. Jadi datanglah ke sini. Nah, selamat bertarung. As, Memangnya tidak apa-apa tidak datang ke arena. Lewat TV saja sudah cukup. Oh, begitu ya. Nah, di pertandingan dimulai. Sistem poin dan KO. Pertandingan 1 menit tanpa batas. Mulai. gerakanku sudah dibacanya ya. Semua pemikiranmu dapat kuperkirakan. Mustahil bisa menghentikan kalau aku sudah mulai berputar. Karena itu, siapapun juga lawannya pasti akan langsung mencoba untuk menyerangku sebelum aku mulai berputar. Ya. Maka sebelum berputar dia masih bisa melemparkan gasingnya. Jurus ini sedikit berbeda dengan jurus tarian perang. Seluruh gasing kulemparkan langsung ke arahmu. Kau tak akan bisa menghindar. Kemampuannya sungguh meningkat. Sekarang dia sudah bisa menggunakannya sebagai pelindung. Apa gangsingku sudah tak bisa mengalahkannya? Dengan kemampuan dan kelincahannya, seharusnya Gon bisa menangkis seluruh gasing yang berterbangan ke arahnya. Tapi dengan menerima seluruh gasing itu dengan badannya, itu akan memberikan guncangan mental yang luar biasa kepada lawan. Hah, itu berarti Gon pun sedang cukup marah. Kali ini giliranku untuk menyerang. Dengan kail, kemungkinan yang terpikir hanya satu. Dengan satu mata kail, dia akan mengail salah satu bagian tubuhku untuk menghentikan putaran. Tapi tak bisa semudah itu. Percuma saja. Sayang sekali, takkan ada celah bagi kailmu untuk mengail diriku yang sedang berputar dengan kecepatan tinggi. Begini sudah cukup kan? Iya.
Tunggu dulu. Tunggu. Jangan. Jangan. Tunggu. Jangan. Kalau kau bisa menggunakan cara apapun, maka aku juga bisa. Coba saja menyakiti Juicy sekali lagi, maka berikutnya aku akan menghancurkan wajahmu dengan seluruh kekuatanku. Pemenangnya adalah Gon. Berhasil! Gon berhasil! Nah, sekarang giliranku. Pertarungan berikutnya adalah petarung Killua melawan petarung Liribet. Saya Anamo akan melaporkan jalannya pertandingan. Pertandingan akan dimulai 10 menit lagi. 1 menit sebelum pertandingan dimulai. Karena yang tidak mematuhi janji adalah kau, jadi aku tidak akan mengalah lagi. Penghuni dunia kegelapan ya. Biar seprofesional apapun bocah ini di dunia kegelapan, tapi di arena pertarungan Tengu, akulah yang lebih unggul. Akan kuperlihatkan padanya kalau di atas ring, akulah yang lebih hebat. Siap. Mulai. Menghilang. Di belakangku. Aura Burst. Kawan-kawan. Dia kabur. Aura yang tersimpan dikeluarkan seketika lalu bergerak dengan kekuatan itu. Ternyata dia bukan sekedar pengecut biasa. Aura Twin Snake. Apa itu? Apa yang digunakannya? Ini dia, teknik Shock of Defense dari Lilbert. Kedua cambuk yang diayunkan dengan kecepatan luar biasa melindungi dirinya dengan sempurna. Sepertinya dia menunggu kesempatan untuk menyerang. Pasti sakit. Kalau kena sakit rasanya. Cambuk-cambuk dari pakai 2 bulan. Ya, bagaimana Killua menghadapinya? Hei, kenapa kau diam saja? Sayang sekali aku punya jurus ini. Kalau aku sudah memulai melakukan ini, tidak ada lagi kesempatan bagimu untuk menang. Ayo. Kau bisa lihat sendiri. Orang biasa mustahil mengikuti gerakan cambukku. Di atas ring yang sempit ini, kau tidak akan bisa kabur dan sembunyi. Ini terimalah. Maaf saja, aku ini bukan orang biasa. Apa? Rasakan. Aku terkejut, Killua. Kaulah orang pertama yang bisa menangkap cambukku. Tetapi aku yakin pasti ada orang yang berani mengambil risiko untuk menangkap cambukku. Dan untuk orang seperti itu, aku telah menyiapkan cara seperti ini. Kuhadiahkan padamu aliran listrik dengan tegangan total 1 juta volt. Menerima sengakan ini, pria sebesar apapun tidak akan mampu bergerak dan langsung pingsan. Bagi orang bodoh yang berani melawan cambukku, mereka akan merasakan tanda snakeku ini. Listrikku tidak mempan. Aku sudah pernah menjalani latihan ini. Tapi yang kumaksud dengan tidak mempan itu adalah dalam arti aku bisa menahannya, sementara rasa sakitnya tetap saja terasa. Karena itu aku jadi sedikit kesal. Kalau jatuh dari ketinggian itu kau bisa mati. Bagaimana? Kumohon, tangkap diriku! Baik. Jatuhlah dengan tenang. Kau sudah tahu seperti apa rasanya sakit? Dasar bodoh. Karena pingsan, Liribet dianggap KO. Pemenangnya adalah Killua. Killua hebat. Aku sampai ikut gemetar. 1 juta volt tidak ada apa-apanya. Bagus, Killua. Iya. Sebelum pertarungan yang berikutnya, ayo kita makan. Kido, kau juga kalah ya? Berikutnya adalah giliran Gon. Kemenangan yang seperti tadi sulit didapatkan. Kalau sampai kena cambuk listrik itu, meski cuma sekali, biar sekuat apapun kau pasti akan pingsan. Bagaimana caramu bertarung? Tenang saja, aku sudah pikirkan satu cara. Ternyata sudah mengamati dengan baik ya.
Kau memang petarung hebat. Killua, kau melawan orang bergasing itu dengan cara apa? Cara apa? Bukankah kau sudah merusakkan alat putarannya? Mana bisa bertarung lagi? Pemberitahuan mengenai pertarungan antara Killua melawan Gido. Karena ketidakhadiran petarung Gido, diputuskan bahwa Killua menang tanpa bertarung. Dengar itu. Benar ya? Ya, setelah pertarungan tadi dikalahkan oleh Killua, maka catatan pertarungannya adalah 5 menang dan 3 kalah. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Silver. Apakah dia bisa? Sebelum pertarungannya dimulai, dia telah memegang kesempatan cambuknya. Sistem poin dan KO tanpa batas waktu. Mulai. Jadi ini tombolnya ya? Maksimalkan tegangan agar mencapai 1 juta volt. Lalu tekan tombol seperti ini. On! Belum punya lakan kok. Karena pingsan Libet dinyatakan KO. Menangnya adalah Gon. Pertarungan hari ini luar biasa. Kalian telah menguasai dengan sempurna keempat ajaran yang menjadi teknik dasar dari Nen itu. Setelah ini, tinggallah mengasah teknik dasar dan berusaha membentuk Nen kalian berdiri sendiri dengan ide-ide asli kalian. Dan ini akan membawa bakat kalian menuju tahap yang lebih tinggi, yaitu originalitas. Apa yang kalian pikirkan, apa yang membuat marah, apa yang kalian suka, apa yang kalian cari, kemana kalian berkelana, dengan siapa kalian berjumpa, pengalaman apa yang didapatkan. Semuanya itu akan membentuk masa depan kalian. Dan bersama dengan itu akan menunjukkan bentuk Nen apakah yang paling tepat bagi kalian. Temukanlah itu, kuasailah. Kesemua hal itu pasti akan membimbing kalian untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Lalu Gon, kau telah lulus dari ujian rahasia Hunter. Selamat. Ujian rahasia? Ujian formal yang diadakan tiap tahun adalah bagian resmi dari ujian Hunter. Lalu kemampuan untuk menggunakan Nen adalah bagian yang rahasia. Orang yang berhasil lulus dari kedua ujian itu barulah dianggap lulus dari ujian Hunter yang sesungguhnya. Kemampuan menggunakan Nen adalah syarat paling rendah untuk menjadi seorang Hunter. Alasannya adalah, seorang Hunter profesional membutuhkan kekuatan yang memadai. Peranan utama Hunter adalah menghentikan para pemburu gelap, perampok dan penjahat lain. Untuk bisa menghentikan mereka, bagaimanapun juga dibutuhkan kekuatan. Tapi kalau digunakan secara salah, Nen bisa menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan. Jadi berbahaya kalau masyarakat umum sampai mengetahui ujian rahasia ini. Karena itu yang bisa mengikuti hanyalah orang yang telah lulus dari ujian formal. Tapi ada juga orang-orang yang telah mengetahui tentang Nen sebelum mengikuti ujian formal. Seperti Hiyosoka dan kakak ya? Kalau begitu, sejak awal Pak Wing sudah bermaksud untuk mengajari kami Nen ya? Rugi besar aku sampai memohon-mohon minta diajari segala. Tapi kenapa Anda bisa tahu kalau kami akan ke sini? Pak Wing penguntit. Tak ada peraturan yang jelas dalam ujian rahasia Hunter. Orang yang telah memiliki kartu lisensi mau tidak mau suatu saat akan mengetahui keberadaan Nen. Saat kalian sedang datang ke sini, secara kebetulan saja berjumpa dengan aku sebagai pelatih. Begitu. Ngomong-ngomong, guruku dalam Kempo aliran Shingen adalah Ketua Netero. Aku telah mendengar banyak mengenai kalian berdua dari guru. Killua, cobalah untuk mengikuti ujian sekali lagi. Kalau kau pasti bisa lulus. Kau yang sekarang cukup pantas untuk itu. Aku bisa menjamin, kalau kau menjadi Hunter, pasti kemungkinan bagimu akan terbuka semakin lebar. Ya, nanti kalau aku sudah berniat. Pak Wing, Anda tahu yang sedang dilakukan orang-orang lain? Ya, aku tahu. Hanzo dan Kurapika telah mempelajari Nen di bawah bimbingan guru yang lain. Sepertinya Leoreo berencana untuk memulai latihan setelah selesai mengikuti ujian masuk fakultas kedokteran. Saat ini Bokur sedang berusaha keras untuk bisa menguasai Ren. Mereka semua sedang berjuang ya? Benar. Kalian berdua, hanya ini yang tidak boleh kalian lupakan. Kalian masih dalam tahap perkembangan. Kemampuan kalian pun belum terbentuk sepenuhnya.
Sebisa mungkin bentuklah kemampuan kalian sebesar mungkin. Untuk itu latihan diperlukan. Setelah ini pun, jangan segan-segan untuk terus menempa diri sendiri. Lalu sebanyak-banyaknya kalian bermain dan menikmati kehidupan ini. Yang bisa kuajarkan hanya sebatas ini saja. Kalian berdua telah lulus hari ini. Kuucapkan selamat. Selama sekitar 4 bulan, kalian berdua telah mematuhi ajaranku dengan baik dan terus berusaha menghadapi diri sendiri. Yang disebut dengan latihan adalah bertarung menghadapi diri sendiri, dan aku hanya sekedar membantu untuk itu. Kalian benar-benar murid yang sangat luar biasa. Tidak pernah sekalipun kalian terhanyut ataupun pongah dengan bakat yang dibawa sejak lahir. Aku sangat bangga terhadap kalian. Nah, baiklah. Ku harap kalian bisa terus menjaga diri kalian baik-baik. Juicy, dadah! Juicy, kau masih harus berlatih hal yang sama untuk 4 minggu lagi. Tidak perlu putus asa, Juicy. Percayalah pada dirimu. Kecepatan perkembangan itu bukanlah suatu kemampuan yang biasa. Itu kemampuan yang dimiliki 1 dari 100.000 orang. Hanya saja kedua anak itu mempunyai kemampuan yang hanya dimiliki oleh 1 dari 10 juta orang. Sama sekali tidak menghibur aku. Tapi pasti suatu saat nanti akan kukejar mereka. Semangat yang bagus. Itu baru namanya murid kesayanganku. Nah, dasar Nen sudah kita kuasai. Hutang pada Hiyosoka sudah dikembalikan. Kita juga sudah mengumpulkan uang cukup banyak. Benar. Masih ada 1,5 bulan sebelum tanggal 1 September. Apa yang kita lakukan selama itu ya? Killua, seandainya kau tidak keberatan, mau datang tidak ke rumahku? Rumah? Di Pulau Kujira? Tapi kami miskin dan rumahku pun tidak seluas rumahmu. Itu tidak penting. Aku ingin lihat rumahmu. Aku juga ingin bertemu dengan Bibi Mito. Ide yang bagus. Sungguh? Benar. Kalau sudah ditetapkan, ayo kita segera berangkat. Lebih cepat sampai lebih baik kan? Sudah 1/2 tahun lebih aku tidak pulang. Hei, sedang apa kau? Ku tinggal ya. Memangnya kau tahu di mana Pulau Kujira? Tidak tahu. Terima kasih banyak. Dah. Lift menuju ke bawah. Kakak, sekarang kami mau pulang. Terima kasih banyak ya. Iya. Jajanku habis, mungkin aku akan datang lagi. Mohon bantuannya ya. Iya. Tapi jangan-jangan saat itu kakak sudah jadi floor master di kelas lantai 200. Killua. Nama julukan Diring adalah wanita gorila atau bisa juga gadis yeti. Killua. Kau sudah terlalu tua untuk dipanggil gadis ya? Killua, apa kau sudah lupa? Tenang saja, kita kan sudah menguasai Nen. Asalkan memakai Ren, mau sekuat apapun perempuan itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita tidak boleh gentar dengan perempuan yang kekuatannya bagaikan wanita gorila. Lihat dia marah. Rasakan ini. Inilah jurus. Sudah lantai 1. Dia lebih kuat dari Hiyosoka. Iya, kenapa aku kena juga? Selamat tinggal, arena pertarungan tempo. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi?